Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu mengenai pembagian pada suku banyak. Untuk LKS pada minggu lalu, silahkan dibuka lagi. Di sini yang sudah kita pelajari adalah pembagian suku banyak. Ada dua cara, yaitu dengan cara bersusun dan juga dengan cara Horner. Untuk contohnya sudah Ibu berikan di minggu lalu, silahkan dibuka kembali. Untuk soal minggu lalu, Ibu minta untuk mengerjakan nomor 1, 2, dan 3. Untuk nomor 3 akan Ibu bahas, untuk nomor 1 dan nomor 2 silahkan untuk dikerjakan secara mandiri. Untuk soal nomor 3, di situ di sini untuk nomor 3 kita diminta untuk menentukan nilai P jika X pangkat 3 ditambah Px kuadrat dikurangi X ditambah 1 dibagi X min 2 sisanya 19. Untuk mengerjakan ini boleh dengan 3 cara, yaitu cara bersusun, cara Horner, ataupun cara substitusi. Untuk menyesuaikan kelas yang lain, berarti Ibu akan membahas dengan menggunakan cara Horner. Tetapi jika kalian mau menggunakan cara yang lain, yaitu cara bersusun ataupun dengan substitusi, tetap Ibu perbolehkan. Oke, di sini suku banyak yang harus dibagi adalah X pangkat 3 ditambah Px kuadrat dikurangi X ditambah 1 jika dibagi X dikurangi 2 itu sama dengan mempunyai sisa 19. Oke, sisanya 19. Berarti dari sini Ibu akan menggunakan Horner, yaitu kita menggunakan koefisien di depan X. Di sini di depan X pangkat 3 tidak ada angkanya, berarti kita anggap angkanya adalah 1. Kemudian di depan X pangkat 2 itu adalah P. Di depan X itu adalah negatif 1 dan konstantanya adalah 1. Kemudian di sini kita bagi dengan X min 2. Di sini kita buat garis dulu. Jadi di sini kita buat garis dulu seperti ini. Dan satu garis lagi untuk yang mendata seperti ini. Oke, untuk tandanya adalah tanda positif. Sebelah sini adalah tanda positif. Untuk pembaginya adalah di sini X min 2, berarti X min 2 kita samakan dengan 0, berarti kita peroleh di sini X min 2 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 2. Berarti nilai X di sini sama dengan 2. Oke. Untuk mengerjakannya caranya sama seperti Horner pada umumnya, yaitu 1, ini silakan langsung turun ke bawah, berarti 1 dikalikan 2 itu adalah 2, berarti P ditambah dengan 2 adalah P plus 2, kemudian P plus 2 dikalikan 2 itu adalah 2P plus 4, kemudian negatif 1 ditambah 2P plus 4 itu adalah 2P ditambah dengan 3, kemudian 2P ditambah 3 dikalikan 2 itu adalah 4P ditambah dengan 6. Kita jumlahkan lagi, 1 ditambah 4P ditambah 6 adalah 4P ditambah dengan 7. Oke, berarti 4P ditambah dengan 7 di sini itu adalah sisa. Oke, dari sini kita lihat lagi soalnya. Tadi soal itu jika dibagi X min 2 mempunyai sisa 19. Sedangkan ketika kita menggunakan Horner, didapatkan sisanya adalah 4P ditambah 7. Maka bisa kita persiapkan lagi, yaitu 4P ditambah dengan 7 sama dengan 19. Maka 4P sama dengan 19 dikurangi dengan 7, atau 4P sama dengan 12, mohon maaf, berarti P-nya sama dengan 3. Jadi nilai P itu adalah 3. Itu jika menggunakan cara Horner. Untuk menggunakan cara yang lain, untuk substitusi berarti tinggal X min 2 nya nanti disubstitusikan ke dalam soal. Kemudian kita akan membahas
materi selanjutnya, yaitu materi pada minggu ini, itu mengenai pembagian suku banyak berbentuk kuadrat. Oke, dari sini bentuk kuadrat itu adalah bentuk AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Untuk cara mencari pembagiannya adalah dengan cara bersusun dan dengan cara Horner. Untuk cara bersusun berarti sama seperti pada minggu lalu yang sudah kita bahas. Untuk yang cara Horner itu sedikit berbeda karena di sini yang pembaginya adalah pangkat 2. Seperti itu. Tetap Ibu bebaskan jika ada yang bisa menggunakan cara lain, silakan untuk digunakan. Seperti itu. Oke, di sini akan Ibu bahas mengenai cara yang bersusun dan dengan cara Horner. Untuk itu kita baca dulu soalnya. Di sini tentukan hasil bagi dan sisa bagi polinomial dengan persamaannya itu adalah 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat dikurangi 11x ditambah 4 dan dibagi oleh x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Berarti kalau cara bersusun bisa langsung seperti ini. Pembaginya adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Seperti itu. Oke, Ibu bedakan warnanya saja biar lebih mudah untuk dipahami. Berarti di sini pembaginya adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Dan untuk yang pertama akan Ibu lingkari untuk x kuadrat. Di sini berarti dia adalah sebagai pembagi untuk soalnya. Dari pembagi untuk 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat dikurangi 11x ditambah 4. Pembaginya bagaimana? Pembaginya adalah seperti ini. Yang pertama adalah 3x pangkat 3 itu dibagi dengan x kuadrat saja. Berarti di sini kita dapatkan 3x pangkat 3 dibagi x kuadrat itu adalah 3x. Itu ya. Dibagi dengan dibagi dengan x yang paling depan. Seperti itu. Berarti 3x ini setelah kita bagi dengan x kuadrat, lalu kita kalikan dengan seluruh pembaginya, yaitu 3x dikalikan dengan x kuadrat, 3x dikalikan negatif x, dan 3x dikalikan negatif 2. Untuk mengalikannya seperti ini. Berarti 3x dikalikan x kuadrat itu adalah 3x pangkat 3. 3x dikalikan negatif x itu adalah negatif 3x. Kemudian 3x dikalikan negatif 2 itu adalah negatif 6x. Untuk pembagian bersusun, maka di sini adalah kita kurangkan. Seperti itu. Untuk dikurangkannya dari depan, yaitu dari 3x dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 itu adalah 0 atau habis, tidak usah dituliskan. Berarti negatif 7 dikurangi negatif 3 itu adalah negatif 4x pangkat 2. Mohon maaf ya, ini pangkat 2. 3x dikalikan negatif x itu 3x pangkat 2. Kemudian negatif 11 dikurangi negatif 6 itu adalah negatif 5x. Kemudian positif 4 turun ke bawah. Selanjutnya masih dengan cara yang sama, yaitu x pangkat 2 atau negatif 4x pangkat 2 kita bagi dengan x pangkat 2 atau dibagi dengan yang paling depan sendiri. Kita dapatkan nilainya adalah negatif 4. Kemudian negatif 4 ini kita kalikan dengan x kuadrat dikalikan dengan negatif x dan dikalikan dengan negatif 2. Mari kita kalikan, berarti negatif 4 dikalikan negatif x kuadrat itu adalah negatif 4x kuadrat. Negatif 4 dikalikan negatif x itu adalah positif 4x. Kemudian negatif 4 dikalikan negatif 2 itu adalah positif 8. Untuk tandanya yaitu tanda dikurangi. Seperti ini, kita kurangkan lagi dari depan, negatif 4x kuadrat dikurangi negatif 4x kuadrat itu hasilnya adalah 0, berarti tidak perlu kita tuliskan. Kemudian negatif 5x dikurangi negatif 5x dikurangi 4x itu adalah negatif 9x. Kemudian 4 dikurangi 8 itu adalah negatif 4. Berarti dari sini kita dapatkan 3x-4 itu sebagai hasil bagi
dan negatif 9x dikurangi 4 itu sebagai sisa. Seperti ini untuk cara pembagian menggunakan cara bersusun. Untuk cara selanjutnya yaitu kita menggunakan Horner. Untuk menggunakan Horner sedikit berbeda dari yang sebelumnya, tapi untuk aturannya tetap sama. Horner itu berarti kita menggunakan koefisien yang ada di depan X. Karena di sini pembaginya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di sini untuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu ada rumus yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah K1 itu adalah negatif C per A, dan K2 itu sama dengan negatif B per A. Oke, C, B, dan A itu diperoleh dari mana? Itu diperoleh dari pembagi. Di situ kita tuliskan pembaginya yang ada di dalam soal. Ini kan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. X kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Kalau dituliskan dalam bentuk umum dari kuadrat atau bentuk kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka dari sini sudah bisa kita dapatkan untuk nilai A-nya. A itu kan di depan x kuadrat, karena di sini tidak ada angkanya, berarti A-nya adalah 1. Untuk nilai B-nya, B itu adalah angka di depan X. Di sini B-nya adalah negatif dan tidak ada angkanya, maka negatif 1. Dan C itu adalah konstantanya, atau di sini adalah negatif 2. Oke, kalau kita sudah menentukan nilai A, B, dan C, maka kita bisa menentukan nilai K1 dan K2. Oke, nilai K1 itu adalah negatif C, berarti negatif C-nya adalah negatif 2 dibagi dengan 1 atau hasilnya sama dengan 2. Untuk K2 itu sama dengan negatif dikalikan negatif 1 dibagi 1 atau sama dengan 1. Di sini. Ya, dari situ bisa kita tuliskan Hornernya. Horner itu kita mengambil koefisien di depan X dari soal. Kita tuliskan urut. Yang pertama adalah 3, kemudian negatif 7, kemudian negatif 11, dan positif 4. Oke, lalu kita buat garis. Sini. Sedikit agak panjang. Dan kita juga buat garis untuk yang horizontal. Begini ya. Untuk tandanya adalah tanda positif. Oke. Tandanya adalah tanda positif. Sini kalau Horner tandanya positif, kalau pembagian bersusun berarti tandanya adalah negatif. Kemudian K1 itu adalah 2 dan K2 itu adalah 1. Cara penulisannya seperti ini. Kemudian ada syarat lagi. Selanjutnya di sini harus ada 3 titik yang kita tutup, yaitu di depan ada 3 titik yang kita tutup. Di bawah koefisien dari pangkat tertinggi dalam soal yaitu 3, berarti banyak kita tutup. Kemudian sebelahnya kita beri tanda bintang, dan untuk yang terakhir juga kita beri tanda bintang seperti ini. Selanjutnya kita pisahkan 2 angka dari belakang. Berarti dipisahkan 2 angka dari belakang itu adalah 4 dan negatif 11. Kita buat garis seperti ini. Seperti ini ya, kita buat garis seperti itu. Jadi tadi syaratnya adalah kita berikan tanda bintang
ada 3 di depan dan belakang sendiri ada 1. Kemudian kita pisahkan 2 angka dari belakang dengan garis. Setelah itu kita tinggal menghitung menggunakan cara Horner biasa. Yang pertama adalah 3. Ini kita turunkan karena di sini sudah tidak ada angka lagi yang perlu kita tambahkan, berarti 3 kita turunkan. Kemudian 3 dikalikan 1. Maaf ya, ini Ibu ganti aja untuk warnanya biar kalian lebih jelas. Untuk K1 dan K2. Untuk K1 sama dengan 2 dan untuk K2 nya sama dengan 1, seperti ini ya. Berarti nanti kalau Ibu kalikan sesuai warna ini yang ada di sini. Yang pertama adalah 3, itu dikalikan 1 dulu, hasilnya adalah 3 diletakkan di sebelah sini. Kemudian 3 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 6, kita letakkan di atas seperti ini. Kemudian kita jumlahkan dulu. Yang kita jumlahkan yang mana? Negatif 7 ditambahkan dengan 3, maka hasilnya adalah negatif 4. Kemudian negatif 4 ini kita kalikan dengan 1 atau kita kalikan dengan K2, berarti kita dapatkan hasilnya adalah negatif 4. Kemudian negatif 4 ini kita kalikan dengan 2, berarti di sini didapatkan hasilnya negatif 4 dikali dengan 2, hasilnya adalah negatif 8. Seperti itu. Berarti tinggal kita jumlahkan lagi. Negatif 11 ditambah negatif 4 itu adalah negatif 15. Negatif 15 ditambah dengan 6 itu adalah negatif 9. Kemudian 4 ditambah dengan negatif 8 itu adalah negatif 4. Dari sini sudah bisa kita dapatkan 3x-4 ini sebagai hasil bagi dan negatif 9 dan 4 ini sebagai sisa. Untuk penulisannya hasil baginya itu adalah 3x dikurangi 4 dan sisanya itu adalah negatif 9x dikurangi 4. Untuk cara mengerjakan yang Horner adalah seperti itu. Selanjutnya, kalian nanti silahkan mengerjakan soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, penyelesaiannya itu sama seperti dengan soal nomor 3 untuk minggu kemarin yang sudah tadi kita bahas. Dan untuk nomor 2, itu silahkan dikerjakan dengan Horner dan dengan cara bersusun. Dan untuk cara bersusun dan cara Horner itu hasilnya pasti sama. Dan untuk yang soal nomor 3, ini akan Ibu bahas. Nanti silahkan untuk jawabannya kalian tuliskan di LKS ya. Untuk ada yang bisa menggunakan cara lain, misalkan cara bersusun ataupun substitusi, maka nanti akan Ibu berikan nilai tambahan. Seperti itu ya. Di sini Ibu lanjutkan. Hitunglah nilai A dan B jika diketahui X pangkat 3 dikurangi AX kuadrat ditambah 5X ditambah B habis dibagi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Ingat, di sini ada syaratnya. Kalau habis dibagi, itu sisa sama dengan 0. Seperti itu ya. Agar mudah, maka kita menggunakan Horner. Di sini karena pembaginya adalah X pangkat 2, berarti Horner yang kita gunakan adalah Horner yang diberikan tanda bintang dan dipisah 2 angka dari belakang. Berarti di sini kita tulis koefisien yang ada di depan X yang ada di dalam soal, yaitu koefisien X pangkat 3 adalah 1, koefisien X pangkat 2 itu adalah negatif A, koefisien dari X itu adalah 5, dan koefisien dari B dari konstanta itu adalah B.
Dari sini kita bikin garis. Oke, dan kita buat garis satu lagi dari sini. Ya, untuk tandanya adalah tanda positif di sini. Kemudian kita menentukan nilai K1 dan K2 dulu. Di situ pembaginya itu kan adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Untuk mencari K1 itu sama dengan negatif C per A, berarti negatif dikalikan C-nya adalah negatif 3 dibagi 1, berarti hasilnya adalah 3. Untuk K2-nya itu adalah negatif B per A, berarti sama dengan negatif dikalikan negatif 2 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 2. Berarti di sini Ibu tuliskan K1 itu sebagai 3 dan K2-nya itu adalah 2. Kemudian kita pisahkan dari belakang 2 angka, berarti 1, 2, berarti kita buat garis. Gini. Oke, kita buat garis seperti itu, memisah. Kemudian kita berikan titik. Yang kita berikan titik adalah kita berikan titik di sini, di depan koefisien yang paling depan, kemudian di sampingnya ada 1, dan terakhir juga ada 1. Nanti semakin panjang ini juga menyesuaikan ya, tetap kita pisahkan 2 angka dari belakang, kemudian kita berikan titiknya sebanyak 4, yaitu 3 di depan dan 1 di paling belakang, seperti itu. Kemudian tinggal kita menghitung. Di sini 1 kita turunkan, 1 dikalikan 2 berarti hasilnya adalah 2 diletakkan di bawah. Kalau yang dikalikan bawah berarti hasilnya ada di bawah. Kemudian 1 dikalikan 3 berarti hasilnya adalah 3 di sini. 1 dikalikan 2 diletakkan di bawah, 1 dikalikan 3 diletakkan di atas. Kemudian negatif A ditambah 2 itu adalah negatif A ditambah 2. Oke, kalau kemudian di situ negatif A ditambah 2 kita kalikan lagi dengan 2. Berarti negatif A dikalikan 2 itu adalah negatif 2A. Positif 2 dikalikan 2 itu adalah positif 4. Kemudian negatif A plus 2 juga kita kalikan dengan 3. Berarti negatif A dikalikan 3 itu adalah negatif 3A. Positif 2 dikalikan 3 itu adalah positif 6. Seperti itu. Berarti tinggal kita jumlahkan. Di sini 5 ditambah 3 itu adalah 8. 8 ditambah negatif 2A ditambah 4 itu adalah negatif 2A ditambah dengan 12. Kemudian di sini B ditambah negatif 3A ditambah 6. Berarti negatif 3A ditambah B ditambah 6. Ingat tadi habis dibagi itu sisanya 0. Berarti dari sini bisa kita peroleh sisa di sini itu sama dengan 0. Jadi sisa sama dengan 0, berarti bisa kita hitung negatif 2A ditambah dengan 12 itu hasilnya sama dengan 0. Berarti negatif 2A sama dengan negatif 12. Maka A sama dengan negatif 12 dibagi 2 atau A-nya sama dengan 6. Maaf, ini negatif 12 dibagi negatif 2. Selanjutnya ya, sehingga negatif yang di sini. Berarti negatif 2A tambah 12 itu sama dengan 0. Kemudian negatif 3A ditambah B ditambah 6 itu juga sama dengan 0. Tadi sudah kita dapatkan ya, A-nya itu 6. Berarti di sini negatif 3 dikali 6 ditambah negatif 18 ditambah B ditambah 6 sama dengan 0. Negatif 18 tambah
6 itu adalah negatif 12 ditambah B sama dengan 0. Maka B-nya itu sama dengan 2. Nomor 1 dan 2 dikerjakan, langsung dikumpulkan lewat tempat belajar. Untuk yang konfirmasi benar salahnya silahkan lewat WA, nanti akan Ibu berikan hasil koreksiannya. Seperti itu ya, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.